Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 10. Menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini, hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh dari bayan at-taqrir seperti sabda Rasulullah SAW, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis ini mentakrir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Penjelasan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Ata bisariqi faqata'a yadahu min mifshalil kaffi. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Penjelasan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah bayan at-tashri'. Hadis sebagai bayan at-tashri' adalah sebagai pemberi kepastian umum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh hadis mengenai zakat fitrah yang artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bayan an-nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, di antaranya at-taqyir, yang artinya mengubah, al-ibtal, yang artinya membatalkan, at-tahwil, yang artinya memindahkan, atau izalah yang artinya menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni hadis la wasiyata li warith, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 2. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu, Nabi Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka.